Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madilang Norma Semerta, nomor absen 15, kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Dr. Sutomo. Dr. Sutomo sebenarnya memiliki nama asli Subroto. Namun, untuk bisa masuk ke sekolah Belanda, namanya berubah menjadi Sutomo. Ayahnya Raden Suwaji adalah seorang priayi pegawai pangreh yang maju dan modern. Sutomo termasuk orang beruntung karena dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, berkecukupan dan cukup dimanja. Pengaruh religius juga mengalir deras dalam diri Sutomo. Kakeknya bernama RNG Singawijaya atau KH Abdurrahman, dan neneknya menuntut Sutomo kecil agar taat beragama, beribadah, memiliki perasaan damai, berani, kokoh, dan pendirian. Di usia 6 tahun, Sutomo diboyong ke Madiun bersama kedua orang tuanya. Di sana Sutomo masuk ke sekolah rendah Belanda di Bangil. Dr. Sutomo masuk Stovia. Selesai pendidikan di sekolah rendah Belanda, Sutomo dihadapkan pada dua pilihan. Ayahnya Raden Suwaji ingin Sutomo masuk school thought of playing fun in this arts atau Stovia sebagai dokter. Sedangkan sang kakek menginginkannya menjadi pangreh praja. Hal tersebut cukup menyita pikirannya, namun hati kecil memiliki kedokteran karena baginya pekerjaan pangreh praja hanya disuruh-suruh Belanda. Akhirnya melalui perenungan panjang, Sutomo dengan tegas menolak jabatan pangreh praja. Pada usia 15 tahun, Sutomo ke Batavia dan resmi menjadi siswa Stovia pada 10 Januari 1903. Di sekolah kedokteran ini, Sutomo terkenal sebagai siswa paling nakal, berani, malas belajar, suka menyontek, dan mencari masalah. Sehingga kehidupan sosial maupun pelajarannya di Stovia cukup berantakan dan tidak beres. Menjelang tahun ketiga pendidikannya, Sutomo berubah drastis. Dirinya menjadi begitu serius dalam belajar, bahkan perilakunya menunjukkan banyak perubahan. Bahkan di salah satu mata pelajaran aljabar, dirinya bisa menyelesaikan soal dengan sempurna, padahal tidak ada satupun teman kelas yang bisa menjawab. Perubahan tersebut semakin meningkat setelah dirinya mengetahui bahwa sang ayah meninggal dunia pada 28 Juli 1907. Hal tersebut mengubah cara hidup Sutomo. Sutomo berubah menjadi siswa pendiam dan sangat perhatian dengan teman-temannya. Jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap negara juga mulai tumbuh. Pada tahun 1908, bersama rekan-rekannya Sutomo menjadi Budi Utomo. Hal tersebut menjadi tonggak pergerakan politik Sutomo melawan pemerintah Hindia Belanda. Meski sibuk dengan organisasi, Sutomo bisa menyelesaikan pendidikannya pada 1911. Dirinya mulai bertugas di Semarang, Tuban, Sumatera Timur, dan beberapa kota lainnya. Dengan berkeliling daerah membuat Sutomo semakin sedih melihat kondisi rakyat Indonesia. Jiwanya panas dan hatinya terluka melihat bangsanya sengsara karena Belanda. Akhirnya Sutomo memilih untuk mendermakan hidupnya membantu kesehatan masyarakat. Imbasnya Sutomo sedikit renggang dengan kegiatan organisasinya.
Kisah cinta beda agama Dr. Sutomo. Sutomo mempersunting seorang janda yang bekerja sebagai suster bernama Everdina Bruring. Tentu saja, perpaduan dua orang beda bangsa dan bermusuhan ini mengundang polemik. Everdina menjadi perempuan penting dalam hidup Sutomo. Pertemuan mereka bermula ketika Sutomo menjemput Everdina di stasiun Blora untuk membantunya bertugas. Sutomo pun memulai memahami kesedihan Everdina. Kedatangannya ke Hindia Belanda adalah untuk menghibur diri setelah kematian suaminya terdahulu. Meski berdarahnya Belanda, Everdina tidak pernah menghalangi Sutomo melawan politik kolonial bangsanya. Bahkan tak jarang Everdina membantu Sutomo menyusun strategi melawan Belanda. Mereka pun menikah pada tahun 1917. Pernikahan beda agama zaman dulu tidak serumit pada saat sekarang. Namun ternyata pernikahan tersebut tidak direstui kakak Everdina dan menyebabkan hubungan keduanya renggang. Di mata Sutomo, sang istri adalah perempuan pujaan. Tugas harian seperti memasak, mencuci, dan sebagainya rela dilakukan. Bahkan di waktu-waktu libur, Everdina tidak berhenti menyiapkan keperluan logistik di rumah karena organisasi Sutomo sering mengadakan rapat di rumah. Pengabdian yang tulus ini membuat Sutomo semakin cinta kepada Everdina sampai akhir hayatnya. Hanya Everdina satu-satunya perempuan yang singgah di hati Sutomo. Bahkan semenjak wafatnya Everdina pada 17 Februari 1934, Sutomo tidak pernah berniat sedikit pun untuk menikah lagi. Panah cintanya sudah padam dibawa oleh Everdina, suster Belanda yang mampu membuatnya mabuk kepayang. Sutomo wafat pada 30 Mei 1938 karena kondisi kesehatan yang terus menurun. Untuk mengenang jasanya, Sutomo dimakamkan di Gedung Nasional Bubutan, Surabaya, serta diberi gelar Pahlawan Pergerakan Nasional pada 1961. Nah, alasan saya memilih tokoh Dr. Sutomo adalah beliau pintar, rela menolong demi bangsa, dermawan pada saat dia menciptakan budi utomo. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengajaran pada masyarakat. Sekian dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.